La amala arja lil qulub min amalin yaghibu anka syuhudu. Nah ini kayaknya salah ketik ya. Ini kalau bersanad tahu Pak di mana salahnya. Kalau nggak bersanad nggak tahu. Ini kelirunya di sini. Lil qabul. Ini bahasa Arabnya lil qabul. Kebalik sama dia ya. Tidak adalah amalan yang diharapkan untuk lebih diterima. Qabul. Qabul bahasa Arab. Para masyaikh, para habaib kalau penutupan pengajian, penutupan doa, qabul gitu ya. Gabul. Kalau habaib hadrami ngomongin gabul. Kalau kiai-kiai yang fasih bahasa Arab, qabul diterima. Nggak tahu entah cocok logi entah apa, nasinya namanya kebuli. Ya. Sepertinya cocok logi yang cocok ya. Tidaklah ada amalan yang lebih cepat diterima oleh Allah min amalin, melebihi satu amalan. Amalan yang mana? Yaghibu anka syuhudu. Ini cara terjemah. Kalau ada yang bisa bahasa Arab, ini kata kerja, ini fa'ilnya yang bekerjanya. Dahulukan ini ya subjek, ini predikat. Jadi dalam bahasa Arab dibalik-balik. Amalan yang penyaksianmu terhadap amalan itu yaghib, hilang. Maksudnya apa? Kamu sholat tapi tidak merasa dirimu lah yang sholat. Kamu sedekah, kamu merasa itu adalah harta dari Allah. Kamu guru sukses mendidik murid, bukan kamu yang merasa dirimu sukses mendidiknya, tapi itu adalah titipan dari Allah, dan Allah lah yang mengupgrade jiwanya. Kamu punya jasa ngurus masjid, bangun yayasan, bikin pesantren, tapi kamu tidak memandang kamulah yang beramal. Nah ini pesan juga untuk para pengurus masjid ya, biar nggak makan hati amat ya. Pak Miran udah pensiun ya? Waduh. Amal yang paling berat di tengah masyarakat itu ngurusin fasilitas bersama, yang kita sebut wakaf lillah. Kan ini milik Allah. Maka orang yang tulus melakukan ini, tulus ngurusin ini, itu dia dapat amal yang paling besar selama dia tidak merasa berjasa. Jadi jangan ada yang ngomong kalau bukan gua nih ngurus masjid nggak ada nih, nggak jalan. Itu langsung dicoret. Ya, berarti kita memandang diri kita beramal. Sedangkan di sini Ibnu Athaillah mengatakan ciri-ciri amalan yang langsung diterima oleh Allah. Kamu tidak memandang kamu beramal. Jika kamu khidmat, kamu tidak memandang kamu khidmat. Jika kamu takmir masjid, kamu tidak memandang dirimu punya jasa. Jika kamu seorang kiai, guru, semuanya, kamu tidak memandang kamu yang pintar. Ya. Ini kalau nggak saya nggak jadi nih. Kalau kiai lain lagi, kalau bukan saya ngajar pasti sepi, pasti santrinya nggak beres. Itu perasaan begitu. Dia sedang mengambil hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berhak ngomong begitu cuma Allah. Dan dulu para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, ketika mereka perang Khandaq, perang Khaybar, ada 3 perang. Itu ada namanya Amir ibnul Aqwa. Itu baca syair. Begitu juga Abdullah bin Rawahah. Apa syairnya sama? Laulaka anta ma sallayna mahtadayna. Ya Allah, jika bukan karena Engkau ya Allah, kami tidak dapat hidayah, kami tidak dapat melaksanakan sholat. Nabi di hadapan mereka. Jadi Abdullah bin Rawahah, Amir bin Aqwa bersyair depan Nabi, dan para sahabat pun ikut bersyair. Nabi pun ikut berdendang. Jadi Nabi ini suka seni Pak.
Makanya ulama-ulama pewaris para nabi itu kolbunya pasti ada nilai seninya. Orang-orang yang keras hatinya, bukan pewaris Rasulullah, itu mengharamkan seni secara mutlak. Ya, agak keras, kaku. Ya. Sudah paham itu maksudnya? Ya. Tahu sendirilah ya. Saya dulu pernah mengharamkan musik dan itu hampir 5 tahun. 3 tahun sangat keras, 2 tahun berikutnya proses mulai menerima dalam syarat tertentu. Akhirnya sampai hari ini gak bisa main musik, Pak. Alhamdulillah. Karena dulu mengharamkan semua. Nah sekarang kita pilah-pilah ya, sesuai dengan hadis Nabi SAW bahwa Nabi memilah-milah. Ada syair yang haram, ada syair yang makruh. Ada 5 hukum syair itu. Haram, makruh, mubah, bahkan dianjurkan, bahkan ada yang wajib. Syair-syair jihad yang dulu dibaca oleh Abdullah bin Rawaha itu wajib dikemandangkan kembali. Inilah yang dihidupkan oleh Sultan Al-Muzaffar, dibaca kembali ketika umat Islam di zaman itu diajak jihad melempem semua. Maka beliau bacakan syair-syair itu dalam sirah-sirah Nabi. Inilah awal maulid Nabi di tengah umat Islam Sunni, bukan dari Syiah. Ya, ini masjid ini ada maulid nggak kemarin? Ada, alhamdulillah. Ya. Wa yuhtaqaru 'indaka wujuduh, dan dianggap remeh di sisimu wujud amalmu. Nah, ini ciri-ciri orang yang amalnya diterima 2 aja. Dia tidak memandang beramal dan memandang jasa-jasanya kecil. 2 aja. Nah, kita masuk yang mana? Ya. Saya kaget di beberapa masjid itu pengurus-pengurus lama itu ngomong, Ustaz, naik tuh alisnya. Kalau bukan karena saya, ini masjid tidak jadi. Ya salah. Ini masjid Allah, ente nggak ada juga Allah jadiin ya. Cuma nggak mungkin saya ngomong begitu kan dia kan. Ya tersinggung dia. Sebenarnya saat itu saya tersinggung. Ini ciri-ciri amal yang qabul ya. Qabul, amal yang diterima. Jangan dibaca kubul ya. Terhilang wawunya. Kubul tempat keluar berat. Nauzubillah, jangan salah baca ya. Inilah yang disebut dalam ilmu ma'rifatullah fana fillah. Ya, orang sering nyebut fillah, benar gak? Gaya kayak ngerti aja ya. Sering nyebut begini ya? Fillah, lillah, billah. Kalau nggak ngerti gue jangan baca lah, malu gitu. Ya. Lillah aja gampang. Fillah jangan sebut. Fillah ini berat. Fillah itu dalilnya wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang mujahadah fina di dalam kami, itu maksudnya apa tuh? Dalam cinta kepada kami, menghilangkan dirinya dalam diri kami, menghilangkan sama basarnya dalam sama basar kami, menghilangkan amalnya dalam amal kami, perbuatannya dalam perbuatan kami. Allah masih nyebut kami loh di situ. Lanahdiyannahum subulan. Kami baru tunjukkan jalan-jalan, banyak jalan bukan satu, menuju kami. Ya, kalau syariat jalannya satu, tapi kalau jalan rohani, kalau sudah dibuka jalannya banyak. Itu sebabnya banyak thariqat. Kalau mazhab cuma 4 mazhab, syariatnya sama, cuma pemahamannya yang beda. Tapi thariqah bisa banyak. Thariqah sufi, thariqah para aulia. Karena dalil tadi, lanahdiyannahum subulana. Ini pakai lam taukid dan nun taukid. Sungguh benar-benar kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Jadi banyak jalan menuju Allah. Siapa yang dia mendapatkan itu? Orang yang lebur, tidak memandang amalnya. Kita menyebutnya fana fillah. Fana, tenggelam, karam dalam Allah.
Orang kalau sudah benar cintanya, egonya habis. Ini suami istri, mohon maaf ya yang sudah menikah. Antum belum benar-benar mencintai kekasih kalau masih merasa berjasa. Kalau masih butuh kata-kata terima kasih. Walaupun sehari-hari kita harus begitu. Kalau masih belum percaya dengan pasangan kita keluar, mulai ada kekhawatiran. Ntar dia digoda ini, ntar dia melirik ini. Berarti kita nggak ada percaya sama dia. Betul, jangan percaya sama pasangan. Percayalah dengan Tuhan ya. Maka kalau pasangan kita keluar, kita katakan, ya Allah, aku titipkan pasanganku kepadamu. Aku titipkan anak-anakku kepadamu. Aku titipkan, begitu. Guru dengan murid sama. Guru capek kalau semua urusan murid diurus sama dia. Urusan dunia akhiratnya lelah. Maka seorang guru nggak boleh juga jumawa, ya, nggak boleh juga merasa sok berjasa. Dia cukup katakan, ya Allah, hanya Engkau yang urus mereka. Bapak ini kan banyak pengalaman rohaninya, juga banyak bebal rohaninya. Ya. Itu kalau satu-satu saya harus dengerin curhatnya, telinga saya hilang sebelah, Pak. Ya. Nggak mungkin. Maka Bapak curhatlah kepada Allah. Saya pun mendoakan semoga kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah syuruk, Pak. Jadi ciri-ciri amal diterima apa? Jadi ilmu tasawuf, ilmu mengetahui amal diterima apa enggak. Nanti antum coba lihat. Barusan subuh merasa soleh enggak? Merasa dapat pahala dunia dan seisinya nggak dengan sholat sunat tadi? Aneh nggak yakin. Orang takbir aja nggak jelas, takbir aja ngantuk-ngantuk. Ya. Baru ingatnya pas assalamualaikum, baru ngeh gitu. Jadi gerakan itu cuma karena sudah biasa. Jadi kayak orang silat, kalau sudah mulai takbir ngikutin aja. Begitu kita tidak kuat menahan gejolak pikiran itu kemana-mana, tanda bahwa kita ini tidak bisa menguasai diri sendiri. Terus satu menguasai orang lain. Ya.